والسلامة والبركة والشفاعة والغالب عليهم وعليهن في الرجال والنساء وفي العلماء والأمراء شيء لله لفظ الفاتحة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kalau saya bukan pijakan menggelegar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatid, para pimpinan majlis taklim, khusus guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Haji Khatibul Umam yang dikenal dengan Jagat Samudra, maka pantas dan wajar disebut Jagat Samudra karena suaranya menggelegar laksana ombak yang membentur tepian pantai. Luar biasa. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, murah rezekinya, ditambah-tambah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah-tambah ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah-tambah istrinya. Apa kebenaran yang di rumah? Semuanya, keluarganya sehat walafiat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para asatid, para kiai, mohon maaf tidak dapat disebutkan satu persatu, namun semuanya insya Allah mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintah sipil maupun militer, khusus Bapak RW dan seluruh RT yang hadir pada kesempatan malam ini, semuanya mudah-mudahan Allah jadikan pemimpin yang amanah, amin. Pemimpin yang jujur, amin. Pemimpin yang adil, amin. Karena yang paling capek RT, betul. Yang di atas mah cuma instruksi. Presiden menginstruksikan ke menteri ke gubernur ke bupati ke camat ke lurah ke RW ke RT. Negara nggak bakal maju kalau nggak ada RT. Yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah RT. Kalau ada apa-apa yang melaksanakan tugas RT, jadi RT capek tapi diomelin mulu. Benar. Apabila ada masyarakat nggak kebagian BLT, yang diomelin siapa? RT. Padahal RT nggak pernah makan BLT.
Kalau ada pembagian sembako, kemudian ada masyarakat warga nggak kebagian, yang domelin siapa? RT. Padahal RT nggak pernah makan sembako, dijual doang. Insya Allah. Ada anak muda malam minggu mabok-mabokan, nyungsep di got, yang dicering siapa? Padahal RT nggak ikut mabok. Ada anak perempuan malam tahun baru dibawa anak-anak muda entah kemana, apa mungkin ke pinggir pantai, ke Sangrila, mojok, makan kelapa muda, nggak pulang-pulang. Yang dicariin siapa? RT. Padahal RT nggak ikut bawa. Yang paling suwe, ada perempuan ibu-ibu malam Jumat mau ngelahir, suaminya nggak ada. Yang dicariin siapa? RT. Padahal RT nggak ikut nangis. Benar nggak benar? Capek jadi RT, tapi masalah diomelin mulu sama warganya. Tapi insya Allah, demi Allah, demi Rasulullah, siapapun itu pejabat, pemimpin, baik dari presiden hingga sampai RT, apabila dia benar-benar mengabdi untuk masyarakatnya, untuk rakyatnya, untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi Allah, demi Rasulullah, RT, RW akan bersama Nabi di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Apalagi kalau sampai RT atau RW setiap subuh ngebangun warga sholat subuh, mantap benar. Ada yang begitu ada? Saya nih. Insya Allah. Hari warganya ke masjid, warganya ke musola, RT-nya di mana? Tidur. Di mana? Habis begadang di pos ronda main gaplek. Insya Allah. Tugas RT, tugas RW bukan hanya mengajak, bukan hanya menuntun tentang masalah kenegaraan. Tugas pejabat, pemerintah mengajak umat untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya RT, RW, lurah, camat kalau sambutan bukan cuma membicarakan tentang KTP, bukan masalah sertifikat, bukan masalah BLT, tapi ajak umat agar menyembah Allah, sholat lima waktu. Kewajiban RT, RW untuk menyampaikan tugasnya di hadapan masyarakatnya. Kalau RT, RW tidak pernah ajak masyarakatnya untuk sholat lima waktu, RT, RW dituntut oleh Allah. Masya Allah, luar biasa. Ya Allah, jadi jangan menganggap, jangan mengira bahwa tugas RT itu hanya urusan dunia. Tidak, saudara. Tugas RT RW bukan hanya memikirkan tentang masalah KTP dan sebagainya, tapi ajak umatnya. Maka kalau sambutan, ajak umat, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan lupa sholat 5 waktu, jangan ditinggalkan. Yuk berjamaah, walaupun RT-nya nggak sholat, walaupun RW-nya andai kata nggak sholat, tapi tetap dapat ganjaran. Kenapa? Udah nyuruh orang. Alhamdulillah, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan jalan kebenaran, walaupun dia tidak melakukan, tapi dapat pahala seperti orang yang melakukan pahala dan jalan tersebut, pekerjaan tersebut. Malam ini pengajian, malam ini 40 hari. Dia share di grup, jangan lupa ya, malam ini hadir adalah pada 40 hari guru kita. Yang nge-share nggak hadir, orang lain hadir, walaupun dia nggak hadir, tapi gara-gara yang nge-share, maka yang nge-share dapat pahala orang-orang yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah. Maka besok-besok kalau ada pengajian, share aja di grup, nggak usah ngaji. Ya Allah, artinya apa? Walaupun dia cuma nge-share doang, dia cuma ngajak doang, dia cuma merintahkan doang, orang jangan ngaji, tapi pahalanya luar biasa mengalir. Masya Allah, alhamdulillah. Lila, apalagi anda kata mau pengajian, yuk pengajian. Andai kata anda nggak punya motor, nggak punya mobil, pakai mobil saya, nggak usah mikirin bensin, saya yang bensinin. Mantap. Ada yang begitu? Ada, alhamdulillah. Lila, yuk kita mau pengajian. Ada pembagian snack katanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala
وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيتها شفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Semuanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Semuanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha nuril وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك. Silakan dicicipi. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka siapapun orangnya yang membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dia pejabat atau rakyat biasa, baik dia orang kaya atau orang biasa, siapapun mereka yang membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dia kiai, ustadz, santri, orang biasa, pedagang, tukang ojek sekalipun, jika dia membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketahuilah bahwa orang-orang yang mengagungkan agama Allah, orang-orang yang membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan digolongkan sebagai sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Ansar. Kata Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani dalam kitab Nasaihud Diniyah, apa yang disampaikan oleh beliau, wa'lam anna kullaman nasara dinallah fi ayyi zamanin kana fahuwa minal ansar. Wa'lam, kata Syekh Nawawi, ketahuilah oleh kalian anna man kulla nasara dinallah, sesungguhnya semua orang, siapapun orang yang membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala di zamanin kana, kapanpun masa kehidupannya, di zaman Bung Karno, di zaman Bung Harto, di zaman Habibie, di zaman Gus Dur, di zaman Megawati, di zaman SBY, di zaman sekarang, zaman Jokowi, siapapun orangnya yang membela agama Allah, mengagungkan agama Allah, maka dia digolongkan seperti sahabat-sahabat Ansor yang membela Nabi Muhammad. Maka sahabat Ansor oleh kanjeng Rasul dijamin untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Seperti bapak-bapak, ibu-ibu dari rumah, urunan bawa kue dari rumah, dimakan sendiri kuenya. Benar apa benar?
Untuk apa ini? Ini mengagungkan kanjeng Nabi, ini mengagungkan Allah, mengagungkan guru. Berarti kalau mencintai guru, mencintai Rasulullah. Kalau mencintai Rasulullah, berarti mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapapun hari ini, malam ini yang ikut menyisihkan sebagian hartanya demi terlaksana acara ini karena kecintaannya kepada guru, demi Allah, demi Rasulullah, maka orang-orang tersebut yang hadir malam ini akan dimasukkan surga Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada yang bawa gorengan, ada yang bawa lemper, ada yang bawa jeruk, ada yang bawa ada yang bawa tas, ada yang bawa tas. Orang-orang bawa pun dia bawa tas. Nanti kalau habis mandi dimasukin ke dalam tas. Alhamdulillahirobbil alamin. Itu ibadah sama daripada mubadir, mendingan bawa pulang. Maka nanti jangan sampai ada sisanya, masukin ke tas atau habisin sekarang juga. Alhamdulillahirobbil alamin. Bawa gorengan 4 habis 6. Berkah namanya alhamdulillahirobbil alamin. Pahala dapat, dosa dihapus, perut kenyang. Alhamdulillahirobbil alamin. Jadi karena kecintaannya kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah, malam ini kita menyambut malam 1 Maulid, malam kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bulan Rabiul Awal, di mana Kanjeng Rasul dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini hadir bersama. Tadi dibaca salawat, insya Allah yang baca salawat diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tadi orang baca salawat dia mau udah makan duluan. Yang baca salawat diampuni dosanya Allah, amin. Ya Rabbal alamin. Maka kalau baca salawat yang benar, Bu, suka ada mahalul qiyam enggak? Apa mahalul qiyam? Berdiri kalau baca salawat. Allah ya Nabi salam, ya Rasul. Habis itu aku ingat. Ketika mahalul qiyam yang benar baca selawat, jangan sambil ngob, jangan sambil ngomongin or. Ini mah lagi ngaji baca selawat, tapi ngomongin or, jangan apalagi di room ngomongin suam. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Banyak. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah ngaji iya, tapi ngomongin orang jalan terus. Masya Allah. Pulang dari sini jangan ngomongin, amin. Bu. Pulang dari sini jangan ngomong siap. Jangan ngomong siap, jangan ngomong. Ya Allah karim, Bu. Jadi ketika kita baca salawat, ini malam ini tadi kita baca salawat, 70.000 malaikat sekarang sedang mengelilingi kita. Alhamdulillah. Ngapain itu malaikat? Malaikat laporan nanti kepada Allah. Ya Allah, Perum Geria malam ini mengadakan 40 hari gurunya. Kemudian dibacakan salawat tadi. Semua yang baca salawat diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, siapa dia namanya? Sawiti. Siapa nama bapaknya? Sawita. Siapa nama kakeknya? Sawite. Allah karim, Sawiti bin Samita bin Sawite diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosanya. Jadi apabila ada orang membaca salawat, yang diampuni bukan cuma kita doang, mak kita, nenek kita, aki kita, udah jangka paling siur, semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Walladzi yusalli alaikum, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yusalli alaikum. Allah berselawat alaikum kepada kalian. Siapa? Umat Nabi Muhammad. Ketika kita baca selawat kepada Kanjeng Rasul, Allah membalas selawat kita. Alhamdulillah. Walaupun baca selawatnya sambil makan gorengan, walaupun baca selawatnya sambil makan jeruk, walaupun baca selawatnya sambil tumateng,
walaupun baca sholawatnya enggak khusyuk, tapi tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala dilaporkan oleh malaikat mohon ampunan kepada Allah. Alhamdulillahirabbil, betapa mudahnya pengen masuk surga. Alhamdulillah, maka di rumah jangan lupa banyak-banyak baca sholawat, lagi nyuci baca sholawat, nyuci piring baca sholawat, nyapu ngepel baca sholawat. Alhamdulillah, istrinya baca sholawat, lakinya baca sholawat. Ibu ketika suami pulang kerja, ibu sudah menunggu depan rumah sambil baca sholawat, sambil ngepel sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Suami datang, mohon maaf, sallallahu alaihi Muhammad. Kalau suami orang gila dari mana ini? Salawat. Huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu. Allah berselawat kepada kita. Bagaimana Allah berselawat kepada kita? Yunazzilu rahmah minas sama. Allah malam ini di tempat ini menurunkan rahmat. Malam ini Allah menurunkan keberkahan. Orang-orang yang hadir malam ini diberkahi oleh Allah, diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Maka jangan pelit kalau ada sholawat Ibu, kalau pagi-pagi di rumah sholawatan apa dangdutan? Sholawatan. Serius? Benar? Masya Allah, luar biasa, mantap. Kalau di kampung saya pagi-pagi bukan baca sholawat, sambil nyuci baca dangdut. Masya Allah, nyuci piring sambil nyanyi. Kemana. Masya Allah. Baca salawat di rumahnya supaya tenang. Ketika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lagi pusing-pusingnya hilang, alhamdulillah. Yang lagi marah sama suami jadi tentram, yang lagi gegana, gelisah, galau dan merana karena lakinya 3 minggu nggak pulang, bawa jahe dijual ke pasar, janda her nggak pulang, baca selawat. Kata Nabi Muhammad dalam syairnya, ulama mengatakan dalam syairnya, innal habibal mustafa ghurafati wa wah, ketahuan kepada salawat. Lagi, innal habibal mustafa durabati wa duwafa. Sekali lagi, innal habibal mustafa durabati wa Masya Allah, kata ulama, wa zikruhu fi sifah. Barang siapa yang menyebut nama Nabi Muhammad, berselawat kepada Nabi Muhammad, wa zikruhu fihi sifah, terdapat obat, tenang, nyaman. Yang lagi punya baca selawat, tenang. Lagi ribut sama lagi, baca selawat, tenang. Bapak-bapak ribut sama bini, diomelin mulu sama bini karena nggak kerja-kerja. Di lockdown, abang mah di rumah saya kayak orang ngojek di rumah, Masya Allah, kayak toto, astagfirullahaladzim. Lakinya dikatain toto, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Ada yang perempuan begitu ada? Mana orangnya? Astagfirullahaladzim. Perempuan suami harus hormat, turut naat, si istri harus taat, nurut sama suami. Walaupun si istrinya rajin sholat, rajin puas,
rajin ngaji. Hari Senin ngaji, Selasa ngaji, Rabu ngaji, Kamis ngaji, Jumat ngaji, Sabtu ngaji, Minggu kondangan. Setiap hari ngaji. Hari Senin bajunya merah, Selasa biru, Rabu bajunya kuning, Kamis bajunya hijau, Jumat bajunya abu-abu, Sabtu bajunya campur baur. Masya Allah, walaupun begitu bajunya boleh ngut. Masya Allah, di sini mah nggak ada yang ngut, cuma cewek doang. Mesennya dilajat online sehingga suaminya yang puyeng tiap hari kerja kagak, tapi online apa namanya itu ninja datang terus. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Astagfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istri harus hormat, taat, nurut sama suami. Istrinya pintar, rajin ngaji istrinya. Andai kata si istrinya hafal Quran tapi nggak hormat, nggak nurut sama suami, nggak bakal dapat nggak bakal dapat wangi menghinakan suami. Istrinya mah cakep luar biasa, bening luar biasa. Kenapa? Sebab pakai bedatnya siang malam. Lipstiknya tebal luar biasa, 3 cm. Wangiannya Masya Allah luar biasa, wanginya luar biasa. Mohon maaf, andai kata suaminya hitam, jelek, kuntet, hidup lagi, tapi dia nggak hormat sama suami, nggak nurut sama suami, rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji, rajin baca Quran, tapi nggak hormat sama suami. Jangan berharap pada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan surga Allah bakal. Wah, Masya Allah karim. Awas, bo. Saya mau tanya sama ibu. Ibu kalau ngaji izin nggak sama suami? Bilang nggak sama suami? Sebelum berangkat ngaji masak dulu nggak? Astagfirullahaladzim. Mohon maaf, terkadang mohon maaf, maksudnya baik mau ngaji tapi nggak izin sama suami. Ketika ibu keluar rumah melangkahkan kaki keluar dari rumah mau ngaji tapi nggak izin sama suami, nggak bakal dapat surga. Astagfirullahaladzim. Maka mulai besok ketika ibu berangkat ngaji, cium tangan sama suami. Ya, mama mau ngaji, cium tangan. Suka ibu cium tangan sama suami begitu? Saya mau tanya bapak-bapak, istri bapak kalau mau keluar rumah cium tangan kagak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullah. Mulai besok ibu mau kemana pun, mau ngaji, mau ke pasar, izin sama suami. Ya, mama mau ke pasar, doain mama supaya selamat. Masya Allah, cium tangan. Allah karim. Sehingga suami luar biasa. Ketika ada perempuan membuat senang suaminya, surga balasannya. Alhamdulillah. Maka supaya suami senang terus pulang kerja, sebelum ibu kemana-mana, ketika pulang kerja ibu sudah dandan, sudah cantik, menunggu depan rumah sambil pakai bedak, pakai minyak wangi, set, cerok. Allah dari tunggu depan rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cium tangannya. Masya Allah. Ayah mau minum apa? Minum air putih, minum kopi, minum susu. Allah karim. Ada perempuan yang seperti itu? Ada? Ada nun. Masya Allah. Kayaknya curhat ini mah. Ya Allah karim. Masya Allah, kalau ibu mau kemana, izin dulu sebelum ibu berangkat. Andai kata hari Minggu suami ada di rumah, ibu mau ngaji, sediakan dulu makanan buat suami, masakin dulu buat suami, siapkan di meja makan buat suami. Pan ini mama Masya Allah mau berangkat ngaji, ya mama mau ngaji. Kalau ayah mau makan, toh nasinya ada di dalam ter, toh ada kuahnya, ambil sendiri nanti. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi. Suami mau makan, pas nyariin sambal, ternyata sambal masih dicobek. Masalah nyari lalapan, ternyata lalapannya belum dicuci, masih di kulkas.
Ya Allah bro, perempuan kalau ingin masuk surga kapan? Pertama, dirikan sholat di bawah waktu. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, nurut taat hormat sama suami, surga. Jangan cuma aminah doang, laksanain. Insya Allah. Maka pulang dari sini ibu jangan bicara minta maaf nanti jika suaminya hari ini malam ini nggak hadir, nanti pulang ke rumah ya mohon maaf, ternyata selama ini mama banyak salah, banyak dosa. Masya Allah. Emang kenapa mama? Tadi masuk tersentuh hati mama. Ternyata selama ini mama maksudnya baik mau ngaji, ternyata kalau nggak izin mas suami nggak dapat pahala, nggak dapat ganjaran. Tapi kalau ibu hadir malam ini, datang ke sini, izin sama suami, dosa ibu dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosanya pada jatuh di jalan. Andai kata kalau kita bisa lihat, mata kita dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita melangkahkan ke pengajian, ketika kita melangkahkan ke tempat ini, dosa kita berjatuhan, hitam tidak luar biasa, busuk luar biasa. Masya Allah. Maka kemarin banyak ibu-ibu perempuan, masya Allah, yang meninggal dunia karena dia tidak taat dan tidak hormat kepada suaminya. Ketika mau dipandiin, masya Allah, air ketika mau disemprot, sekelanya nggak keluar air. Masya Allah. Ketika mau dibungkus, kemudian kain kapannya kurang, dimasukin kemudian ke keranda, digotong, jatuh ke got. Masya Allah. Kemudian digotong, habis disolatin, nyemplung ke kali. Nyemplung ke kali, diangkat, mau dimakan buaya, diangkat lagi. Ketika ke pemakaman, pemakamannya hilang. Kuburan yang udah digoyang-goyang, udah digali, hilang. Astagfirullahaladzim. Kemudian ketika kuburannya hilang, orang bikin lagi. Ketika sudah dikuburkan, hujan gede, disambar geladek kuburannya. Masya Allah. Indonesia. Ibu-ibu udah bengong. Yang di belakang mengapa? Masya Allah, karim. Awas jangan coba-coba, jangan merasa perempuan lebih hebat, lebih baik daripada suaminya. Jika ada seorang perempuan kaya raya, suaminya andai kata miskin, dia menghinakan karena kemiskinan suaminya, dia ungkit-ungkit kepada suaminya. Mama nikah sama ayah terpaksa, dijodohin dulu mama orang tua saya. Kalau bukan dijodohin saya nggak mungkin mau. Ngomongnya mau begitu, punya anak 10, dijodohin punya anak 10. Ngomongnya dijodoh, jodohin tapi anak 10. Ayahnya dulu nikah sama mama, mau kondo, modal kunci. Ibu kamu harus mulu. Modal kunci doang, kunci sepeda itu juga bukan kunci motor. Maksud dia ungkit-ungkit ayah kalau lebaran mama yang beliin baju. Perempuan yang ngungkit kebaikannya kepada istrinya, demi Allah, demi Rasulullah, maka dia nanti di neraka akan dimasukkan ke dalam neraka bersama Fir'aun. Astagfirullah. Maka perempuan yang suka ngungkit-ngungkit begitu. Kemudian suami juga, jadilah suami yang baik. Ini maka suruh ke istri supaya dandan, tapi istri nggak pernah ngasih duit. Ada yang begitu tuh, ada yang begitu mana suaminya tolong. Astagfirullah. Suami juga sama, harus baik sama istri. Kebutuhan istri, beliin dia bedak, beliin dia lipstick, beliin dia wangi. Masya Allah. Baju ganti, ini mah istri setahun ganti sekali. Cuma lebaran doang, kalau lebaran mah nggak dibeliin. Masya Allah. Jangan sampai begitu. Ketika bapak baik kepada istri, memberikan pakaian kepada istri, membuat istri senang, maka ganjarannya pahala surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Tapi perempuan sekarang mah nggak kudu dibeliin baju, dia udah belanja sendiri. Setiap hari dia buka lajar Shopee Martin. Kalau pengen kudungan tinggal buka lajar sama dia langsung diklik COD, bayar di tempat, karena nggak punya duit. Nah udah bilang miknya mati. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah. Maka oleh karena itu ibu bapak, suami istri harus akur. Alhamdulillah. Suami istri ketika ingin mendapatkan kebahagiaan, keberkahan dalam rumah tangga, jangan ribut mulu, jangan ngomel mulu. Jangan sampai suami mencaci
maki istri, atau sebaliknya istri mencaci maki suami, maka rumah tangga yang begitu gak bakal berkah rumah tangganya. Maka kalau ingin berkah, jangan lupa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis kata innal habibal mustafa kanjeng rasul, nabi pilihan, nabi yang mulia, wa dzikruhu bihi sibah. Ketika kita menyebut nama rasul, hati kita diberikan ketenangan dan kenyamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka besok-besok kalau suami ibu ada yang di PHK, mau makan nggak ada apa-apa, ibu baca salawat yang banyak-banyak. Pagi-pagi baca salawat. Orang-orang mau pada beli uduk, orang-orang mau pada beli apa namanya ketupat, pada beli ketoprak, ibu baca salawat aja depan rumah, depan rumah. Inna Nabi Mustafa Masya Allah, ditanya sama tetangganya, Bu, lagi ngapain sholawat? Padahal mah belum makan. Suami nggak kerja, tapi tenang, nyaman terus. Alhamdulillahirobbil alamin. Tiba-tiba Kidagat Samudra datang ke rumah. Assalamualaikum, Bu, udah makan belum? Udah Pak Ustaz, tapi masih perih. Masya Allah, bilang ke istrinya, Mi, ambilin yang dalam kulkas, keluarin semua. Yang jelek-jelek kasih tetangga, yang bagus masukin lagi. Masya Allah, luar biasa. Jadi Masya Allah luar biasa ketika kita bersalawat kepada Rasul, diberikan ketenangan dan kenyamanan oleh Allah. Sebab Allah bersalawat kepada kita menurunkan rahmat. Tempat ini diberikan rahmat oleh Allah, dan kemudian pun malaikat bersalawat. Untuk ngapain itu salawat? Salawat malaikat berdoa kepada Allah, liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Apabila ada orang-orang umat Nabi Muhammad yang sedang galau, umat Nabi Muhammad yang sedang bingung, baca salawat, malaikat berdoa kepada Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Rabb, orang-orang geria, ya Allah, dia bersalawat kepada Nabi Muhammad, ya Allah, ampuni dosanya, ya Allah, bebasin yang punya hutang, ya Allah, yang rumahnya masih jelek tolong dibangun, ya Allah, tolong ya Allah, Pak RW keluarin BLT, ya Allah. Alhamdulillahirobbil alamin. Malaikat ngedoa, yang ngedoa malaikat, yang ngedoa bukan kiai, yang ngedoa bukan ustaz. Kalau ustaz masih banyak dosa, tapi malaikat makhluk Allah yang suci, makhluk Allah yang bersih. Ketika munajat kepada Allah, maka doa malaikat langsung dijawab dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirobbil alamin. Baca salawat, makanya suami baca salawat, istri baca salawat, anak baca salawatan. Ini maka ada di rumah pagi-pagi lagi masak, anaknya main HP, pengen garing, kata anaknya, kata mamahnya, entah ya, mama lagi sibuk dulu, mah yuk kita TikTok, main TikTok. Ya Allah, garing belajar, garing kagak main TikTok. Masya Allah, emak sama anak main TikTok. Ya Allah, garing anak diajarin TikTok, anak jangan diajarin TikTok, ajarin ngaji, ajarin baca Quran. Kenapa? Sebab nanti kalau kita sedang sakaratul maut, yang dibutuhkan oleh kita bukan TikTok, bukan HP. Ketika kita sedang sakaratul maut, antara hidup dan mati, ketika ruh kita dicabut oleh malaikat Jibril dari ujung kaki sampai ujung kepala, sakit luar biasa. Tapi kalau anak yang baca Quran, anak yang memberikan talqin di telinga kita, anak kita di telinga kita, Ma, ya jangan lupa baca la ilaha illallah. Yang baca talqin di telinga anak kita, Bu, senang luar biasa, bangga luar biasa. Yang baca Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Masya Allah, kita lagi sakaratul maut, kemudian mata terbuka walaupun mulut sudah nggak bisa ngomong. Lihat yang baca Yasin anak, yang baca talqin anak, yang mendoakan anak, tanpa terasa air mata berderai membasahi pipi. Betul? Bangga, senang. Maka anak sekarang masukin ke pengajian, jangan main TikTok mulu.
Jangan main HP mulu, emaknya juga main bangun tidur yang dilihat HP, mau masak lihat, mau nyediain kopi main HP, sehingga lupa kalau suami belum ngopi. Maka jangan salahkan suami jika suami ngopi di rumah janda. Salah siapa? Salah istri, sehingga masya Allah anak juga dilupain gara-gara HP. Akhirnya yang goreng nasi suam sambil ngegendong anak. Yang ini umur 7 tahun, yang ini umur 5 tahun, yang ini umur 2 tahun. Anaknya ngomong, ya mama sibuk mulu dulu, nanti tahun 2021 mah ganti mama ya. Masya Allah karim. Sekarang masuk ibu-ibu zaman now, mau kemana-mana foto dulu, selfie dulu, OTW, dikirim ke grup. Masya Allah, mau ke pasar OTW, mau ke pengajian OTW, mau naik motor dandan dul, ngacak dul di kaca spion. Gitu. Ada gimana? Ya Allah ya Rabbana. Bu, apakah perempuan tidak boleh berdandan? Boleh perempuan berdandan, karena perempuan adalah perhiasan dunia. Tapi dandannya ibu buat suam. Jangan sampai ini mah dandan cuma ke pasar do, dandan cuma mau ke kondangan do, dandan cuma mau ke pengajian do. Di rumah mama saom persis kayak kuntilan. Baju robek rambut seperti orang gila yang suka di depan alpaka. Masya Allah. Naudzubillah summa naudzubillah min dari. Kalau mau ke pengajian mau wangi luar biasa, kalau mau kondangan mah cantik luar biasa, mau tidur. Masya Allah. Ketika suami ngecup pipinya, wow, pahit. Sebab kenapa? Pakai sopel. Masya Allah. Mau tidur pakai sopel, dicium pipinya. Masya Allah, kan pipinya pahit, pakai sopel ya. Ya Allah, Bu, ibu boleh dandan cantik, boleh pakai baju yang paling mahal sekalipun. Andai kata ibu mau beli baju 500.000, silakan. 1 juta, silakan. Andai kata ibu mau pakai celana dalam yang harga 5 juta, boleh. Kayak artis celana dalamnya 5 juta. Syahrini celana dalam 5 juta. Masya Allah. Kok saya tahu ya? Masya Allah. Ya Allah, itu kayak gimana kalau 5 juta ya? Ya Allah ya Rabbana. Silakan dandan, silakan cantik, tapi dandannya istri buat siapa? Buat suami. Jangan sampai kemana-mana yang merasakan wanginya ibu tukang ojek, yang mencium wanginya ibu tukang becak. Suami di rumah pas mau tidur eteknya. Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pas malam Jumat suami mau tidur, ya Allah mah, kenapa ya? Bau kayak kucing. Masya Allah, coba ambil senter dicari. Ya Allah, nggak ada mah. Tapi kok di sini ya? Masya Allah, pas di senter, ya Allah, garing itu bulu ketek panjang luar biasa, nggak pernah dicabutin. Ya Allah, Masya Allah, sunnah hukumnya nyabutin bulu ketek. Bukan sakit, sama suaminya nyabutin. Ketika sakit tarik terus. Ya Allah, Bu, berdandan cantik buat suami, bukan orang lain. Tapi mohon maaf, banyak sekarang perempuan bersolek untuk orang lain. Ketika ada perempuan keluar rumah, dia memakai wangi-wangian cium oleh laki-laki lain, maka perempuan tersebut akan dilaknat oleh Allah dan seluruh malaikatnya di langit dan seluruh makhluk yang terlewati oleh perempuan tersebut. Awas, makanya mau kemana-mana izin sama suami. Makanya kalau mau kemana-mana, kalau mau pakai wangi-wangian izin sama suami. Insya
Allah. Maka sekarang rubah kemana-mana bau, tapi ketika di rumah, masya Allah, cakep luar biasa, dandan bening luar biasa. Kalau malam Jumat, jangan lupa dandan paling cantik. Masalah pakai pakaian yang paling seksi, pakai pakaian yang transparan. Ini masya Allah, baju tidur, bolong belakangnya. Astagfirullahaladzim. Pakai wangi-wangian yang cakep, Insa. Kembali lagi, didik anak-anak kita supaya ngaji. Yang dibutuhkan oleh kita ketika sakaratul maut adalah doa dari anak-anak kita. Ketika kita sudah meninggal dunia adalah doa dari anak-anak kita. Ketika kita sudah meninggal dunia, yang dibutuhkan oleh kita nanti di dalam kubur adalah doa dari anak-anak kita. Insa, ini kayak guru kita malam ini Ustaz Sapurah, masya Allah, didoakan oleh murid-muridnya. Alhamdulillah. Kita mau ustazah bukan, santri bukan, pas meninggal boro-boro orang lain mau doain anaknya juga kagak mau. Anak kata tetangganya, itu mamah kamu tolong dijarik. Ngapain? Jarak dulu ke makam mama. Emang kenapa? Mama masya Allah waktu hidupnya comel luar biasa. Bangun tidur udah ngomel. Ya Allah karim, sehingga anaknya sendiri tidak mau mendoakan orang tuanya. Kalau ustaz, kiai, ustazah semacam Ustazah Sapurah malam ini didoakan oleh murid-muridnya luar biasa, maka pantas wajar beliau mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya sekarang, kita kalau meninggal siap apa kagak? Kalau meninggal malam ini siap apa kagak? Dijamin sama Allah yang meninggal malam ini masuk surga, siap apa enggak? Untar dulu dong. Emang kenapa? PCM belum lunas, NMAX belum lunas, Alpangsa belum lunas. Masya Allah, kita yang dipikirin dunia doang, nggak pernah memikirkan bagaimana nanti kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua akan kembali kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, insya Allah ibu yang mencintai gurunya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ibu malam ini mengorbankan hartanya, mengorbankan tenaganya, pikirannya dari rumah, melangkahkan kakinya ke tempat ini. Insya Allah dosa-dosa ibu diampuni. Kenapa? Karena ada hub, ada mahabbah, ada rasa cinta kepada guru, yang mencintai gurunya, yang menghormati gurunya. Bukan hanya ketika masih hidup saja, ketika gurunya sudah meninggal dunia masih ada rasa cinta kepada gurunya. Insya Allah nanti akan dikumpulkan bersama para Nabi Muhammad dengan pamit alhamdulillah, bersama dengan guru-guru di surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka cintai guru kita, walaupun sudah tiada, tetap kita cintai guru-guru kita. Karena apalah artinya kita tanpa guru? Betul? Laulal murabbi ma'arad rabbi. Kalaulah bukan karena guruku, mana mungkin kita bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita tahu mana yang membatalkan wudhu, mana yang membatalkan puasa, yang membatalkan sholat. Siapa yang ngajarin kita? Guru. Pernahkah suami ibu ngajarin? Pernah tidak suaminya ngajarin ke ibu? Neng, ma, ini yang membatalkan wudhu, nawakidul wudhu, yang membatalkan wudhu, arba'ah. Pernah kagak? Astagfirullahaladzim. Kewajiban suami akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suami bukan hanya memberikan nafkah lahir, suami bukan hanya memberikan nafkah batin, tapi kewajiban suami juga wajib hukumnya mendidik istri-istrinya agar cinta Allah, cinta Rasulullah. Ajarkan suaminya, ajarkan istrinya agar mengenal Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka suami-suami yang tidak pernah mengajarkan rukun sholat, yang tidak pernah mengajarkan bagaimana cara sholat, bagaimana yang memadakan sholat, yang memadakan bodoh, maka suami-suami yang macam itu akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya sama bapak-bapak, pernah nggak ngajarin ke istrinya, mah ini cara wudhu begini, rukun wudhu ada 6. Pernah nggak? Enggak. Astagfirullahaladzim. Besok pulang dari sini atau malam ini ajarin istrinya bagaimana wudhu. Nah, bicara wudhu yang pertama EPS, terus kemudian kumur-kumur, terus kemudian menghirup air ke hidung, terus membasuh muka, terus kemudian membasuh kedua tangan, terus mengusap mengusap rambut, mengusap kuping, membasuh kaki. Maka itu kewajiban suami. Suami bukan cuma naik doang tiap malam Jumat. Malam Jumat naik tukar tarikan nangkot dari Jumat.
tapi nggak pernah ngajarin bagaimana yang membuatkan wudhu. Pernah nggak suami ibu ngajarin? Kalau kita mau jima, mau tidur bersama, baca doa dulu, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan. Pernah nggak istrinya suaminya ngajarin begitu? Enggak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Banyak suami kadang-kadang dia lupa. Banyak suami yang nggak tahu, dikira itu bukan kewajiban suami, padahal itu kewajiban suami. Ajarkan istri, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan. Pernah enggak ibu kalau mau tidur bareng sama istri, sama suami, baca doa itu? Maka pantas wajar kalau nggak baca doa, anaknya pada bandel. Kenapa? Sebab setan ikut nanam saham. Mohon maaf, di kemaluan laki-laki, di bawah kemaluan laki-laki, di situ ada setan yang menggantung. Serem ketika jima hubungan suami istri, tidak baca doa, tidak baca bismillah, maka setan ikut masuk dan setan ikut menikmati. Setan ketika suami ibu lemas, setan juga ikut lemas. Awas, ajarkan kepada istri-istrinya, kewajiban suami ngajarin itu. Kemudian pernah enggak suami ngajarin ke istri ketika mau mandi junub, baca niat dulu, nawaitul guslah lirafil hadasil akbari anjamir badani pardon lillahi. Pernah nggak suami ibu ngajarin begitu? Enggak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu, kalau ibu nggak bisa minta ajarin mas suami, suaminya nggak bisa karena ustaz suaminya nggak pernah haji, maka ibu kalau maka suami wajib memerintahkan istrinya untuk belajar ke majlis. Ini mah di rumah diajarin kagak, mau ngaji kagak boleh. Ngapain ngaji? Kamu mau selingkuh. Sama siapa? Sama gurunya. Jaga Samudra. Masya Allah. Ya Allah, Pak, suami kita, istri kita di akhirat nggak bakal nuntut itu. Pernah nggak ibu ngomong ke suami, Pak, ajarin mamah dong ngaji, baca Quran? Pernah nggak begitu istrinya? Enggak. Di dunia mah nggak bakal nuntut, tapi di akhirat istri-istri kita akan nuntut kepada kita. Di dunia mah ini tuntut, Pak, duit. Betul? Yang dituntut, Pak, itu pagar rusak, Pak, motor udah rusak, beli dong yang baru. Motor apa? PCX. Benar? Di dunia yang ditutup itu, tapi nanti di akhirat dia akan nuntut sama bapak. Aturan bapak masuk surga gara-gara istri masuk neraka. Astagfirullahaladzim. Ajarkan istrinya mulai malam ini atau besok masukin kalau ada pengajian, sudah datang ke musola suruh ngaji. Insya Allah ngajarin kagak, nyuruh ngaji juga kagak akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masukkan anak-anak kita ke pengajian ketika kita sakaratul maut, yang baca Yasin anak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Senang orang tua walaupun habis duit kerja nggak punya sisa, dipakai bayaran sekolah anak, dipakai bayaran anak untuk pesantren nuntut ilmu. Tapi ketika dia sudah dewasa, dia bisa baca Quran, dia bisa sholawatan, dia rajin sholat, maka yang untung adalah orang tua. Alhamdulillah. Maka masya Allah luar biasa. Orang tua habis duit banyak, anaknya cuma masuk sekolah SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, ngambil S1, S2, S3, S-Goprok, S-Cendol. Tapi ketika orang tuanya meninggal dunia, dia diem baik. Kenapa? Karena nggak bisa baca Quran. Rugi. Tanah di kampung dijual ngebiayain anak buat kuliah. Tapi ketika orang tua meninggal dunia, anak nggak ngerti bagaimana ngurus orang tua. Maka mumpung punya anak masih kecil, masukin ke pengaji atau masukkan ke pesan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kadang-kadang banyak orang tua ustaz, pesantren mah ortodok, pesantren mah nggak punya ijazah. Kalau nggak punya ijazah, mau kerja di mana, mau makan di mana? Bapak yang ngasih kerja, yang ngasih duit, yang ngasih kita punya perusahaan, punya duit banyak, bukan ijazah yang memberi rezeki kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul. Mohon maaf, banyak orang yang S1, S2, S3 tapi nganggur. Tapi mohon maaf, banyak orang yang dia nggak pernah sekolah, nggak pernah SSD pun nggak tamat, tapi dia jadi orang hebat, jadi orang luar biasa, jadi pemborong, jadi jadi orang penting, walaupun dia
atau punya ijazah, tetapi dia oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat derajatnya. Kenapa? Sebab dia punya ilmu agama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kadang-kadang orang tua ngomong begini, nah kalau kamu sekolah nanti lulus kamu punya ijazah bisa kerja di Cinglu. Kalau di Cinglu gajiannya sebulan 4.500.000, kalau lembur sampai 6 juta. Coba bayangin, nah, kamu kalau punya duit 6 juta sebulan, kamu bisa beli motor pizza. Ya Allah, yang dipikirin cuma dunia, nggak pernah mikirin akhirat. Nih, masya Allah, ayo masukkan anak kita pengajian, masukkan anak kita pesantren. Banyak sekarang pesantren di mana-mana, masukkan pesantren. Supaya apa? Supaya kita bahagia nanti di akhir hayat kita. Alhamdulillah. Alamin. Insya Allah buktikan tanda cinta kita kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita. Insya Allah yang ikhlas, yang ridha akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Siapapun malam ini yang ada datang ke sini karena cinta kepada Allah, kepada gurunya, baik itu pejabat, Pak RT-nya, Pak RW-nya, demi Allah, demi Rasulullah, karena ada kecintaan dengan para ulama, duduk antara ulama dengan umaro, bersatu ulama dengan umaro, insya Allah agama Islam kuat. Betul, betul. Kiainya dengan ustaznya, kiainya dengan RT-nya, kiainya dengan pejabatnya, dengan lurahnya, dengan camatnya, bersatu, insya Allah Indonesia tetap menjadi negara yang batagor paling batagor walaupun bapak. Takbir. Alhamdulillah, Habib Rizik masuk baru bangga. Ya Allah, biarin. Ayo bersatu umat Islam, jangan gontok-gontokan. Nih kita sekarang sedang diadu domba oleh musuh-musuh kita. NU diadukan dengan Muhammadiyah, FPI diadukan dengan Banser, diadukan antara ulama-ulama kita. Kita tidak sadar, sesama Muslim, sesama yang mengaku menyembah Allah, cinta Rasulullah, tapi saling menghina, saling mencaci, saling menjatuhkan. Betul. Ini bersatu. Kalau bersatu, suami istri bersatu kompak jadi anak. Benar. Masalah coba kalau nggak kompak suami istri, suaminya udah siap, istrinya nurut, nggak bakal jadi anak. Tetapi kalau suami siap, istri siap, masya Allah, jadi anak luar biasa. Alhamdulillah. Yuk, mari kita bersatu sama-sama demi Allah, demi Rasulullah. Siapapun yang membela agama Allah pasti akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapan untuk menghadap Allah. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan siapkan diri kalian untuk menghadap Allah. Kita nanti bakal mudik. Sekarang orang Jawa yang tinggal di sini, orang Jawa, orang Padang, orang Aceh sekarang lagi merantau. Kalau lebaran pulang enggak? Mudik enggak? Mudik apa yang dipersiapkan ketika mudik? Dipersiapkan kita harus bawa duit yang banyak. Benar. Nanti kalau kita memudik menghadap Allah, nggak perlu bawa duit, nggak perlu bawa koper baju banyak, nggak perlu ngepak ini dan itu, tetapi untuk menghadap Allah yang dipersiapkan adalah amal ibadah kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji, berbakti kepada orang tua, dan kemudian dengan tetangga akur, jangan saling bodoh-bodohkan, jangan saling menghina, jangan saling menjelekan antara satu sama lain. Insya Allah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, banyak orang kalau sama orang lain mah baik, tapi mau orang tua sendiri pelit, ada yang ibadah. Mau orang lain mah baik, tetapi sama mertua mah pelit, ada yang ibadah. Mau orang lain mah baik, masya Allah, sama mertua pelit, jasa luar biasa. Laki-laki suami bersama perempuan lain mah baik, sama istri sendiri mah cuma pelit, ada yang begitu ada. Astagfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu bapak yang rahmati Allah, siapkan untuk menghadap Allah. Ketika kita mau menghadap Allah, amal ibadah yang kita butuhkan, maka ibu beruntung punya anak mau pesantren, itu adalah investasi terbesar buat ibu-ibu sekalian. Ibu punya anak di pesantren, kemudian anak ibu meninggal, maka jasadnya diharamkan disentuh oleh tanah oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ibu meninggal di pengajian, bapak-bapak meninggal pengajian, surga balasannya langsung dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang hadir malam ini, andai kata pulang pengajian tersandung jatuh meninggal dunia, masya Allah langsung masuk surga. Tidak dari 72 bidadari sudah menanti bapak-bapak sekalian, masya Allah. Di dunia mempunyai istri satu, mau kawin lagi 2 miliar, boro-boro kawin lagi baru seminggu orang HP udah dipecahin. Benar-benar udah pecah tuh, masya Allah. Tapi nanti di akhirat Pak, bapak yang belum sempat poligami, nanti di akhirat Allah menyiapkan 72 bidadari, masya Allah.
Bidadari beda dengan perempuan dunia. Perempuan dunia cakep juga dia pakai bedak, tapi bidadari mau bening luar biasa. Rambutnya panjang, kemudian ludahnya juga wangi, keteknya juga wangi. Beda dengan istri bapak di rumah. Keteknya sepet, bau kecut, kayak kucak, kayak cuka. Kayak cuka, tapi nanti di akhirat Pak 72 bidadari, masya Allah. Jimat dengan bidadari satu kali naik 1000 tahun turun-turun, masya Allah. Sekarang di dunia mau jima sama istri, minum dulu jamu madura, cari telur soang, bebek kecil, muat madura, ngambil telur soang, dicampur madura, apa namanya, madu Kalimantan, sama Ustaz Jumadi yang pahit, diaduk-aduk. Masya Allah, habis minum itu bukannya segera malah mati. Overdosis. Ya, aturan bertelur bebek 5 telur soang. Di dunia sebentar, di akhirat Pak, masya Allah, satu kali jima nggak turun-turun. Bidadari yang lain, gantian dong, cepetan, masya Allah, udah nungguin. Ya Allah karim, masya Allah ya Rabbana, mudah-mudahan kita dikasih surga semua, amin. Suami istri dari surga, keluarga kita dari surga. Mudah-mudahan di dunia, di barang-barang di akhirat juga barang-barang masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah. Maka kita akan kembali menghadap Allah. Siapkan amal ibadah yang baik, jangan amal agama, jangan amal yang jelek. Rajin puasa, rajin ngaji, rajin silaturahmi dengan tetangga aku, dengan mertua aku, sama laki harus baik. Kemudian sama bapak-bapak juga, sama istri harus baik. Jangan sampai sama biduan mah baik, sama istri mah nggak baik. Sama biduan mah dikasih 100 juta, bini mah masya Allah ngutang-ngutang di warung. Ya Allah, ada yang begitu ada Bu. Kalau ada suami yang begitu, ikat kakinya, cemplungin ke empang. Masya Allah, dari awas ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajin baca Al-Quran dan rajin baca salawat. Hanya dengan menyebut nama Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan menyebut nama Allah, maka hati kita akan tenang, hati kita akan damai. Maka cintai Allah, cintai Rasulullah, cintai para ulama. Jangan musuhi ulama, jangan musuh kiai, jangan musuh ustaz, jangan musuh santri. Barang siapa yang memusuhi ulama, sama dengan memusuhi Rasul. Yang memusuhi Rasul sama dengan memusuhi Allah. Barang siapa yang memusuhi Allah, maka tempatnya neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung ada kiai kita, ada ustaz kita di kampung kita, dekati sama kita. Jangan lupa kalau hari Jumat datang ke rumahnya, minta doa, bawa air. Kalau ada makanan bawa di rumah kiai, bawa pulang. Masya Allah, Ki Jagat ya baik, luar biasa. Bang Nardi kalau mesti dikasih kopi sampai 4 gelas sama si kakek, masya Allah, mabok. Ya Allah, cintai guru kita, cintai kiai kita, sebab yang akan bisa menyelamatkan kita, yang bisa mengajar kita dekat dengan Allah adalah para ulama, para kiai. Sebab al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Insya Allah. Kita kalau ada apa-apa kira-kira sama yang jauh paling dekat. Mau nyunatin anak, kira-kira ngundang kiai yang jauh, ngundang kiai yang dekat. Bu, ibu, masalah mohon maaf, orang sekarang ketika ada kiai yang jauh, yang apa namanya, yang lagi tren, yang lagi viral di YouTube, ibu senang luar biasa. Kira-kira kalau ibu mau nyunatin anak, ngundang kiai yang di YouTube, apa ngundang kiai tetangga? Nggak mungkin ngundang kiai di YouTube. Benar-benar. Maka cintai guru-guru kita yang dekat sama kita, insya Allah. Sebab kalau suami ibu lagi sakit malam-malam, kira-kira minta air, minta doa sama yang jauh, pak yang dekat. Sama yang dekat, diketuk-ketuk. Assalamualaikum. Salam. Ki Jagat, Waalaikum. Masya Allah, rupanya Ki Jagat lagi ngobrol masih kakek di sore-sore. Itu, ada apa ibu? Waduh, suami saya, kenapa nggak bisa tidur? Masya Allah, doain dong, pakai didoain, dikasih air, diminum, masya Allah, langsung tidur. Alhamdulillah. Ternyata nggak bisa tidur, lagi chattingan dengan perempuan lain. Ya Allah, bininya mah nggak tahu. Rupanya dia punya HP 2, HP yang satu dia taruh di atas meja, HP yang kedua dia sembunyikan di jok motor. Maka besok periksa motornya.
Allah, rinciakan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, cintai guru-guru kita, cintai ulama terdekat, insya Allah hidup kita akan berkah, akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita sama-sama pada selawat. Allah ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi Allahumma salli wa sallim wa barik. Amin. Mudah-mudahan dengan pembacaan sholawat Allah berikan kenyamanan sama kita. Allah mengampuni semua dosa kita, dosa keluarga kita, tetangga kita, saudara kita muslimin muslimat, mudah-mudahan diampuni dosa Subhanahu wa taala, terutama guru kita Ustazah Haja Safura binti Kiai Sukari, mudah-mudahan diampuni semua dosa oleh Allah, diterima iman Islamnya, diluaskan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua sebagai murid-muridnya bisa melanjutkan perjuangan beliau. Mudah-mudahan rumah tangga kita jadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, taat ibadah kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, yang sedang menuntut ilmu dimanapun, mudah-mudahan diberikan betah di pondoknya dan diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga kita, Allah lindungi kita, negeri kita, negara kesatuan Republik Indonesia mudah-mudahan dijaga oleh Allah dari orang-orang yang zalim, orang-orang yang hasud, orang-orang yang ingin menghancurkan negeri ini, orang-orang yang ingin menaruh domba negeri ini. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan taufik hidayah inayah, supaya diberikan kesadaran Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sekarang kita berkumpul di dunia, setelah kita dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya nggak bisa lama, sudah 1 jam. Setelah ini saya mau ke Ciranjang, kemudian ke Bandung, dan besok saya ada di Jawa Timur. Setelah itu saya ke Malaysia, itu pun kalau ada yang undang. Mohon maaf yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah, yang keliru datang dari kebodohan pribadi saya. Wallahul